Oke, I love you Mama. Love you Nara juga ya. Hah? Ganteng begitu? Cakep begitu? I love you Mama. I love you juga Inara. I love you Mama. I love you juga Inara. Emak gue lu I love you-in tuh emak gue sekalian. Mama Nur namanya. Biar 3 gitu. I love you Mama. I love you Inara. I love you Nur. Tambahin emak gue atuh biar makin keren. Pernyataan Insan yang menjelek-jelekan dirinya di depan media benar-benar menyayat hati Mawa. Hal itu pun semakin memantapkan Mawa untuk segera menggugat cerai Insan. Tambah lagi keputusan Inara Rusli yang memilih kembali ke pelukan Insan dengan status istri siri. Nanti setelah proses hukum ini kan ada proses cerai juga. Ya, tapi nanti setelah proses hukum ini berjalan, nanti setelah proses hukum berjalan dengan lancar, aku bakalan ke pengadilan untuk proses cerai. Aku nggak ngerti sih. Jadi ada pihak-pihak yang menunggangi ini juga sebenarnya. Menurut aku yang merugikan aku dari sisi rumah tangga pastinya gitu kan. Ya, kasihan juga Mama tuh dihasut-hasut sama orang-orang. Kalau memang nikah lagi, istri harus tahu. Diizinkan atau tidak, itu urusan kedua. Tapi tahu hukumnya apa? Wajib. Memberitahu, wajib. Mendapat persetujuan, tidak wajib. Maka ibu-ibu ini kalau suaminya sudah ngomong, aku kate rabi maneh, maka siapkan mental. Karena apa? Dalam syariat tidak ada kewajiban mendapatkan izin atau persetujuan dari istri pertama. Kenapa memberitahu hukumnya wajib? Supaya istri pertama tahu kalau suami meninggal ada ahli waris selain dia. Supaya tidak terjadi kedoliman. Seorang istri menyuruh suaminya mencerai istrinya tidak diperkenankan. Seorang istri menyuruh, apakah istri pertama atau istri kedua, menyuruh suaminya mencerai madunya adalah haram. Jadi selingkuh itu bukan poligami. Poligami tidak diawali dengan selingkuh. Poligami harus ke pengadilan dulu, harus resmi negara, gitu. Poligami itu sudah tidak relevan di zaman sekarang. Saya bukan mengharamkan poligami ya. Bagaimanapun poligami itu ajaran Islam. Cuman melihat kondisi di zaman sekarang, kondisi budaya di zaman sekarang, kondisi mental pria di zaman sekarang, baik dari segi emosional maupun spiritualnya, di mana beda jauh dengan emosional dan spiritual Rasulullah dan para sahabatnya, maka saya rasa 80% poligami itu sudah tidak relevan jika diterapkan di zaman sekarang. Kenapa demikian? Pertama-tama mari kita bahas dulu konsep poligami. Yang harus dipahami, Islam tidak pernah memerintahkan poligami, laki-laki berpoligami. Ayat poligami dalam Quran surah An-Nisa ayat 3 itu bukanlah perintah, tapi izin bersyarat dalam konteks sosial tertentu. Misalnya, dulu saat perang Uhud dulu, banyak laki-laki atau suami itu gugur dalam perang Uhud. Yang kemudian ada yang meninggalkan istri dan ada yang meninggalkan anak perempuannya. Akhirnya istri dan anak perempuan itu kehilangan penopang hidup. Nah, dalam kondisi seperti itulah poligami menjadi solusi darurat. Sekali lagi saya tekankan, zaman sosial dulu berbeda dengan zaman modern sekarang. Kemudian bahkan Nabi Muhammad itu bertahan monogami sekitar 25 tahun dengan istrinya Siti Khadijah. Dan Nabi Muhammad menikah lagi itu setelah kemudian Khadijah wafat. Itu pun menikah lagi karena bagian dari misi dakwah dan sosial, misalnya melindungi janda-janda yang suaminya syahid. Artinya menanggung dan melindungi perempuan dari segi harta yang tidak memiliki pelindung. Begitupun para sahabat, mereka berpoligami karena tradisi perjanjian antar suku dan mereka itu memiliki stabilitas emosional dan spiritual yang kuat. Jadi poligami dalam Islam itu bukan hak bebas. Ulama usul fikih itu membagi poligami menjadi bukan syariat inti, tetapi rukhsah, artinya keringanan bagi kasus-kasus tertentu. Jadi poligami itu hanya dibolehkan jika terpenuhi 3 syarat dasar. Tanda kutip boleh ya, bukan wajib, bukan perintah, tapi boleh. Syaratnya harus mampu secara materi dan mampu secara emosional dan waktu. Walaupun saya yakin tidak akan ada yang mampu ya, karena Allah menegaskan dan kamu tidak akan mampu berlaku adil di antara istri-istri walau kamu berusaha, An-Nisa 129. Nah, kenapa saya katakan tidak relevan? Karena struktur sosial itu sudah berubah. Struktur sosial di zaman dulu dan sekarang itu sudah jauh berbeda. Dulu perempuan tidak memiliki akses ekonomi. Nah, poligami itu bisa jadi penyelamat. Kalau sekarang beda, perempuan bisa bekerja, mereka mandiri secara ekonomi dan punya kualitas pendidikan yang tinggi gitu. Jadi struktur sosialnya tidak lagi sama seperti abad ke-7. Ditambah lagi mental dan emosi pria modern itu banyak yang tidak stabil emosinya, penghasilannya pas-pasan, belum dewasa secara psikologis, terjebak gaya hidup, bahkan mengelola satu rumah tangga saja itu terasa sulit, apalagi 2 kan, apalagi 4. Jadi ada emosional yang tidak matang dan spiritual yang masih lemah di situ. Dan itu bisa menambah risiko broken home, meningkatkan konflik psikologis, merusak kemudian hubungan anak dan orang tua, dan kemudian menambah beban nafkah yang tidak realistis. Dan tentu bukan itu yang dimau oleh syariat. Jadi jika dalam konteks sosial modern zaman sekarang, syarat keadilan untuk poligami nyaris mustahil dipenuhi oleh laki-laki gitu. Ya mungkin ada 20% lah mungkin ada. Dunia ini kita cuma hidup sementara, jadi apalagi yang mau dicari kalau bukan untuk cari ketenangan. Hidup cuma sementara.
hidup nyari ketenangan. Saran gue lu sering-sering mandi dah, biar agak bersihan dikit, jadi kagak lupa buat ngaca gitu sebelum ngebacot tuh. Udah sering-sering mandi biar kagak lupa buat ngaca. Gue jadi makin curiga dah, jangan-jangan nih bocah emang kayaknya kagak pernah dibedong waktu orok nih. Soalnya kagak ada sadar dirinya acan, boro-boro tahu diri. Ya bukan kenapa-napa dari zaman Firaun sebelum diangkat jadi wakil menteri sampai pakai skincare tuh Firaun. Semua orang juga tahu yang salah siapa, yang playing fiktif siapa, yang manipulatif siapa. Masih gegayaan, pakai betingkah, ngasih nasihat buat orang. Guys, balik lagi bersama saya tentunya Upi Kelvin. Mungkin kalian tadi sudah melihat beberapa info terkait Inara Rusli dan Insan Nur Fahmi ya. Nah, ini ada beberapa yang harus kita lihat dan kita komentari ya. Yang harus kita komentari atau kita reaction gitu guys, seperti biasa ya. Buat kalian baru mampir, jangan lupa bantu subscribe, dan yang sudah subscribe terima kasih banyak. Mudah-mudahan rezeki kalian selalu lancar ya guys ya. Maaf ini aku agak susah ngomongnya karena baru pertama kali belum adaptasi dengan namanya pakai behel ya, jadi agak-agak susah ngomongnya guys ya. Nah, ini kita lihat seperti apa guys berita dari Inara Rusli. Dia nggak fokus ke konfliknya, tapi mungkin fokus untuk menjalankan sebagai istri yang baik sih. Asik, menjadi istri yang baik katanya gitu guys. Oh, kalau itu kata dia pengen dicabut sih. Kalau itu kata dia pengen cabut. Ina. Oh, belum ada sih saat ini. Kayaknya dia lebih senang aku di penjara. Asik. Video ini udah lah TPP kalian belum guys ini. Asik, kayak dua-duanya gitu ya. Gue yang baru gajian aja ekspres juga. Apalagi lu yang di dompet tinggal KTP ya guys. Komentar-komentar aja bikin ngakak kayak kita review guys. Awal lu nongkrongnya di mana sih? Ketemuan model. Ayo. I love you PDF ini. I love you PDF. Press banget dilihat-lihat, mukanya mirip Satria Mati. Sempet-sempetnya. Seperti alat. Dijauhkan dari orang yang gak baik. Lah itu. Nggak itu lu. Bahkan Satria Mahathir tidak sepede ini. Cara ngomongnya kayak Vicky Prasetyo. Vicky Prasetyo zaman Zaskia Gotik katanya guys ya. Dia cocok sama Jule nggak sih? Di sekolah di mana sih percaya dirinya A++, dia merasa jadi Zayn Malik kayak. Zayn Malik selalu sama wartawannya, nggak ada yang mau ngajak. Berantemin gue sama dia. Berantemin gue sama dia please, dan di atas Vicky masih ada si Insan Nur Fahmi. Vicky Prasetyo masih ada. POV wartawan kurang sok on gak tuh. Buat ibu-ibu yang ada di Indonesia semuanya, bukan Nah, ini Insan pesan ke ibu Indonesia, asik. aku membela sebelah pihak. Mawa juga orang baik, Ina juga orang baik. Sebenarnya nggak ada di sini. Ina tidak tahu menahu, ya kan. Salahku juga sama Mawa, aku tidak mengkomunikasikan. Walaupun Mawa tadi aku udah sebut kekurangannya semua segala macam, aku yakin Mawa pasti bisa berubah. Dan aku pingin itu semua dalam kehidupan drama rumah tanggaku ini. Asik, bisa berubah katanya guys ya. Emang lu nggak berubah, emang lu selama ini bagus, baik gitu ya. Lu nggak habis pikir sama orang-orang seperti ini ya, yang ibarat kata tiba-tiba menikah atau nikah siri ataupun selingkuh gitu ya. Nah itu nggak kepikir kalau seandainya keadaannya kebalik gitu ya guys ya. Orang yang menyelingkuhi kita, misalnya si Mawanya yang selingkuh nih, atau nikah lagi nih, gimana perasaannya si Insanul gitu. Dia nggak berpikir seperti itu gitu ya guys ya. Dia seenaknya jidat ngomongin seperti itu gitu ya, kayak seakan-akan Mawa itu sifatnya jelek lah, inilah itu ya. Aku juga belum tahu ya aslinya seperti apa ya, aku tahu dari ini, cuma nggak harus seperti itulah berkatanya gitu ya. Bisa dijadikan pembelajaran sebenarnya, dan aku berharap semuanya kita semua jadi damai ke depan dan jadi lebih baik. Buat ibu-ibu yang ada di Indonesia dan orang-orang yang paling prioritas ibu-ibu, raja dari segala raja nih di Indonesia nih. Karena aku lihat komen sama ibu-ibu nih paling banyak. Aku kemarin naruh CP kan, kontak person. Baca komen di video yang kemarin, padahal sudah clear banget lo meluruskan sesuatu di situ. Tapi ya saya selalu bilang ke narasumber saya yang ada di sini, entah yang jadi korban atau yang jadi pelaku, saya bilang yang penting adalah yang kita sampaikan itu sesuatu yang real, Yeah. fak. Tuh, sesuatu yang real ya.
fakta, Pasti. kebenaran. Pasti. Bahwa orang berkomentar miring, lurus, itu emang hak orang. Tapi jujur ya, demi Allah ya, aku selalu cerita sama orang tuaku. Orang-orang semuanya khawatir, orang terdekatku itu khawatir sama keadaan aku gitu kan. Asik, katanya khawatir guys. Apa lu sendiri yang khawatir kali? Justru abis case ini, sebenarnya pas habis case ini itu jauh-jauh sebelum hari itu aku udah sholat taubat terus, sholat taubat, mandi taubat, Oh sih, sholat taubat ya. sholat taubat, mandi taubat, sholat taubat terus setiap hari. Pas orang ngeramein aku, jujur justru aku malah ngerasa tenang. Tenang, jujur Ada yang dari sampai hati aku. stres, Bro. Kenapa Sebenarnya yang tahu? buat stres itu karena aku ngeliat keadaan orang tua aku sakit gitu kan. Sekarang mungkin Inaranya sudah ada di sampingnya. Kemarin dia stres karena Inara mau menggugat gitu ya, belum damai. Sekarang sudah damai. Jadi ibarat kata ya sudah, kalau mau melepas ya ada Inara gitu. Dia nggak mau dilepas dua-duanya guys. Makanya dia stres kemarin tuh seperti itu gitu ya. Kemarin kan sempat tuh ada drama-drama dia, si Inara itu melaporkan gitu ya. Mungkin mau menggugat cerai tapi nggak jadi mungkin. Nah sekarang dia udah ada Inara ya. Walaupun nanti kedepannya Mawa sudah melepas, dia nggak peduli gitu guys. Ya yang penting ada yang baru lah gitu ya. Ya. Kalau menurut aku memang tujuannya buat ngancurin kami bertiga sih. Buat ngancurin kita bertiga sih, aku, Mawa, Inara. Jadi secara nggak langsung walaupun Mawa udah kelihatan sana sini, jadi BG sana sini, banyak endorse. Kalau menurut aku dia secara kejiwaan dirusak, dihasut. Wow, rusak kata kejiwaannya guys. Kejiwaan Mawa, bukannya lo yang rusak ya. Kita tuh cuma dibenturin jadi boneka. Asik. Babak baru kasus Inara Rusli. Hari ini, rekan satu manajemennya, Viola, resmi diperiksa Bareskrim Polri sebagai saksi kunci atas bocornya rekaman CCTV di rumah Inara. Viola diduga tahu persis bagaimana rekaman berdurasi 2 jam itu bisa tersebar ke publik. Ia mengaku tak tega melihat Inara terus disudutkan, apalagi rekaman itu digunakan untuk melaporkan Inara atas dugaan asusila. Kuasa hukum menegaskan bahwa bukti yang diambil secara ilegal tidak bisa dijadikan alat hukum yang sah. Kini, sosok dibalik penyebar CCTV ilegal tersebut mulai terendus Tuh, pilihan terendus ya. pihak kepolisian. Waduh, babak baru CCTV Inara Rusli, pelaku penyebar video CCTV mulai berketahuan. Kira-kira siapa itu guys ya? Awal-awal ada yang bilang itu Virgon, ada juga bilang asistennya, atau mungkin ART-nya itu siapa yang di rumahnya Inara. Nah, menurut kalian siapa nih kira-kira guys? Apakah kalian setuju dengan apa yang dikatakan tadi sama Insanul Fahmi ya? Yang aku lihat wajahnya wajah-wajah egois sih menurut aku ya. Nah, entah menurut kalian gimana, bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir. Tentunya kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Sehat-sehat selalu buat kalian dan see you guys.